Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan Pesan Moral Sabda Kehidupan, edisi Minggu Biasa ke-22, tanggal 29 Agustus 2021. Injil yang ditawarkan untuk kita renungkan diambil dari Injil Markus, pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 15, dan ayat 21 sampai dengan 23. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dari Injil yang kita dengarkan bersama, ada beberapa pesan moralnya untuk kita. Pesan moral pertama, kita boleh memperhatikan aturan-aturan manusiawi. Tidak ada yang salah ketika kita mau menegakkan hukum-hukum atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat kita. Namun, motivasi untuk melakukan hukum-hukum itu jangan sampai kita lupakan. Lalu, tidak hanya soal motivasi, tetapi lebih lagi motivasi yang baik, motivasi yang benar dalam menghidupi hukum harusnya kita miliki.
orang Farisi dan ahli Taurat hari ini mendapat ceramah dari Yesus, karena golongan ini menghidupi dengan motivasi yang kadang tidak tepat hukum adat istiadat mereka. Yesus beberapa kali mengecam sikap mereka yang munafik dalam menghidupi aturan dan hukum yang berlaku. Apakah kita pun demikian? Masing-masing kita bisa menjawabnya. Pesan kedua untuk kita. Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Kalau ruang hati kita dipenuhi oleh kebaikan, maka yang keluar dari diri kita akan mencerminkan kedalaman diri kita sebagai yang baik. Maka dengan ini sebenarnya kita diminta untuk menjadikan bait hati kita tempat tinggal Allah. Biarkan hati kita menjadi bait Roh Kudus, sehingga semua yang mengalir dari hati kita dan keluar dalam tindakan dan tutur kata kita, semuanya adalah hal-hal yang menghidupkan dan menyelamatkan. Untuk memiliki hati yang demikian, berikanlah selalu diri kita waktu untuk bermenung dan berefleksi, karena di sana kita bisa selalu memurnikan dan memurnikan lagi hati kita. Semoga Tuhan memberi kita segala yang baik. Pace e bene.